Ada pertanyaan lagi nih. Kalau mencari daftar pertanyaan kuesioner sesuai variabel indikator, itu kira-kira bisa nemunya di mana ya, Pak? Jadi nyari pertanyaan kuesioner ya, pertanyaan kuesioner sesuai dengan variabel indikatornya. Itu nemunya di mana? Nemunya ya dari variabel indikator tersebut ya. Jadi gini, paling simpel gini, ini dulu sudah ada yang tanya ya. Jadi kalau kalian teman-teman itu membuat pertanyaan yang ada di kuesioner atau pertanyaan atau pertanyaan atau pernyataan ya. Ya. Kalau teman-teman ingin membuat kalimat tersebut, kalimat pertanyaan atau pernyataan, itu referensinya paling simpel lihat dari tabel definisi operasional. Itu kalau kuantitatif ya. Di dalam kuantitatif ini kuesionernya saya anggap adalah kuesioner yang akan disebarkan. Kuesioner yang akan disebarkan, bukan prasurvei ya. Bukan kuesioner untuk prasurvei, tetapi kuesioner yang diperuntukkan untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi sumber data yang akan dianalisis di dalam penelitian kuantitatifnya. Oke. Nah, mencarinya di mana? Jadi kalau teman-teman lihat tuh di tabel definisi operasional, variabel itu kan ada banyak kolom tuh. Ada ada kolom variabel independen, ada definisi, ada skala, ada indikator, ada item, ada apa lagi ya, macam-macam, ada hasil, ada alat ukur gitu ya. Ada skalanya juga dan lain sebagainya, ada dimensinya juga. Nah, ambil dari situ ngambilnya. Contoh paling gampang, ambil dari indikator. Indikator itu kan poin-poin dari turunan dari variabel yang sedang digunakan. Variabel yang sedang digunakan diturunkan dimensinya, skalanya, jurnalnya, ukurannya, alat ukurnya, kemudian menjadi yang paling akhir adalah indikatornya, atau mungkin bahkan ada yang paling akhir adalah itemnya. Nah, yang paling belakang itu apa? Yang paling detail, paling bawah itu apa? Kalau memang paling detail, paling bawah atau paling belakang dari turunan tadi itu adalah indikator, pakai indikator sebagai kata kuncinya. Kata kuncinya menanyakan tentang apa? Paham cara menggunakan Shopee Pay. Nah, dari situ buat kalimatnya yang berhubungan dengan bagaimana orang paham menggunakan Shopee Pay. Buat kalimatnya, kalimat tanya atau kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan. Nah, contoh kalimat pertanyaan, apakah Anda paham cara menggunakan Shopee Pay? Itu kan tanda tanya tuh. Nah, apakah Anda paham? Ini kan pertanyaan. Nah, kalau pernyataan bentuknya seperti ini. Saya paham menggunakan Shopee Pay. Nah, kok saya, Pak? Kok saya yang bukan saya penelitinya. Kuesioner itu kan diberikan kepada responden dengan harapan responden membaca. Bukan Anda yang mengisi kan responden. Berarti kalau yang mengisi responden, kemudian respondennya membaca sebuah pernyataan, berarti artinya apa? Yang membaca ini paham atau tidak. Jadi kalau pernyataannya ini saya paham menggunakan Shopee Pay, berarti saya paham atau tidak ya? Nah, kira-kira seperti itu. Gitu. Jadi sesimpel itu. Oke? Semoga membantu. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan langsung tanyakan di komentar atau mungkin DM juga boleh. Itu tadi pertanyaan DM ya kalau tidak salah. Saya lupa itu DM TikTok atau DM Instagram, tapi saya ambil kemudian saya lampirkan di sini sebagai bahan diskusi kita. Yang lainnya kalau ingin disampaikan pertanyaan silakan. Oke, sukses, lancar terus skripsinya, semangat dikerjakan, jangan dikerjakan. Oke.